Hai Tunas People, balik lagi di video edisi Alumni Talks Pathway Stories, Real Success, Real Impact barengan sama saya, Imut Listia, mahasiswi perencanaan wilayah dan kota. Dan pada hari ini kita bakalan sharing session sama alumni dari program studi yang sebelumnya belum pernah kita ajakin ngobrol. Dan kalau misalnya Tunas People masuk ke ITENAS lewat gerbang depan ya, ini prodinya ada di paling depan. Sekarang saya sedang bersama alumni dari program studi Teknik Elektro angkatan 1988 Map. Nah, boleh Pak dikenalkan nama dan juga cerita-cerita singkat pas Bapak masih jadi mahasiswa di Teknik Elektro ITENAS, Pak. Oke, terima kasih Pak Imut. Nama saya Yudi. Saya mahasiswa dulu di sini tahun 88. NRP saya 1188008. Wah, bagus ya. Bagus. Memang daftarnya dulu bulan 8 juga, tahun 88. Tanggal 8 lagi. Tapi lulusnya nggak 8 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya waktu dulu kuliah di sini tuh sebetulnya lebih dari 5 tahun juga sih. Saya sering nggak masuk sih, terus terang jujur ya. Jadi gini, dulu tuh bukan saya nggak pengen masuk gitu, tapi mudah-mudahan orang tua saya nggak nonton ya. Saya tuh anak paling tua dari 5 bersaudara, adik saya 4 gitu. Jadi kan semua harus sekolah. Jadi bapak saya tuh di Tegal kirim uang kan, ya dia pikir udah cukup gitu. Saya juga nggak bilang kalau kurang, tapi saya kan pengen juga lebih. Jadi saya kerja lah, ada yang dikerjain gitu. Makanya saya jarang kuliah waktu itu, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru gitu. Itu waktu saya kuliah S1, saya jarang masuk, makanya lulusnya lama. Jadi jangan ditiru lah. Mudah-mudahan adik-adik saya sekarang nih kuliahnya masuk terus supaya lulusnya cepat. Masuk terus supaya lulusnya cepat itu Mas People ya. Terus Pak, selama jadi mahasiswa di Teknik Elektro di ITENAS waktu itu, Bapak ikutan organisasi atau ada apa ya, pengalaman yang seru dan paling diingat mungkin saat ini? Ada sih, organisasi udah pasti saya ikut HME ya, Himpunan Mahasiswa Elektro. Yaitu yang grupnya anak elektro lah, itu ya, ikut di ospek, ikut ngospek, itu udah pasti. Terus ada ngerjain beberapa project gitu ya, yang dikelola oleh HME. Terus selain itu di elektro sendiri itu ada bikin grup musik. Saya nggak ikut grup musiknya, cuman saya ikut jalan-jalannya tuh. Ada teman saya namanya Sarif, Gunawan, itu mereka bikin grup namanya Elite Music. Ada Dwi ya, ada Ardija, dia malah bikin band beneran tuh. Itu saya ikut-ikutan aja sama mereka gitu, tapi saya nggak pintar main musik soalnya, apalagi nyanyi ya, nggak pintar. Terus kegiatan lain saya ikut di KMI. Masih ada nggak sekarang? Masih ada Pak. Keluarga Muslim ITENAS. Masih ada dong. Ya, sebetulnya saya ikut itu juga karena saya mikir saya dulu nggak bagus-bagus amat gitu ya Islam. Jadi saya pengen bergaul sama orang-orang yang lebih ngerti agama gitu. Jadi itu ikutnya itu dulu. Oke, berarti HME jalan, UKM juga, KMI jalan ya Pak ya. ITENAS People harus jadi mahasiswa aktif ya, jangan sampai kupu-kupu kuliah pulang. Terus Pak, kalau misalnya dilihat dari poster yang mungkin sebelumnya saya lihat ya, jadi mungkin podcast ini agak dadakan karena dikirim tiba-tiba posternya kalau Pak Yudi ini tiba-tiba ada di ITENAS, yang dimana kalau misalnya ITENAS People tahu Pak Yudi ini memang domisilinya sekarang udah nggak di Indonesia ya Pak ya. Nggak. Jadi sekarang Pak Yudi ini tinggalnya di Dubai. Dan kepo sih Pak, sebenarnya kira-kira dulu dari lulus ITENAS kira-kira journey-nya kayak gimana sih bisa sampai detik ini bisa jadi warga Dubai gitu. Mungkin dipersingkat aja. Dipersingkat ya. Iya. Jadi saya lulus tuh tahun 94 sebetulnya, wisudanya 95. Jadi bisa ngitung sendiri kan, masuk 88, lulus 94, wisuda 95, berapa lama tuh. Jadi alhamdulillahnya waktu saya wisuda itu saya udah kerja di Jakarta. Dapat kesempatan kerja di Jakarta, terus tinggal di Jakarta sekitar 4 tahun, terus nggak betah di Jakarta gitu. Terus saya pindah ke Singapura gitu, dapat kesempatan kerja di Singapura. Saya pindah ke Singapura, terus di sana 9 tahun di Singapura, ya kerja di berbagai perusahaan.
terus bosen di Singapura, terus nyari-nyari kemana lagi. Oh, ada kesempatan di Dubai, terus saya ke Dubai tahun 2008. Ya, jadi udah ya dari tahun 99 di Singapura ke 2008 ya, ada 9 tahun. Terus sampai sekarang alhamdulillah 17 tahun ya. Lama juga. Cukup lama ya di Dubai, 17 tahun. Yeah. Tapi ada pertanyaan yang muncul nih Pak. Kira-kira dari waktu itu kerja di Singapura 9 tahun ya, sampai di Dubai 17 tahun, kira-kira sebenarnya Bapak nih kerjanya di bidang apa dan mungkin relevansi dengan teknik elektronya tuh apa gitu Pak? Oke. Jadi saya kerja tuh kalau dihitung-hitung ada belasan perusahaan ya. Oke. Saya jarang di satu tempat itu lebih dari 2 tahun. Nggak bagus juga sebetulnya ya. Tapi dulu begitulah, mana yang nawarin gaji lebih besar saya lompat gitu. Tapi jangan ditiru juga. Kalau bisa sih yang steady. Kalau dilihat lagi ke belakang, sebenarnya pekerjaan saya itu nggak jauh-jauh dari technical sales. Oke. Technical sales itu menggabungkan antara kemampuan teknis sama kemampuan jualan. Saya kerja di perusahaan yang melayani pembuatan network, jaringan komputer, wireless, network security, kayak gitu. Jadi mungkin nggak terlalu nyambung secara elektro, secara technical hardware ya, tapi basicnya itu sangat dihargai di situ. Kebetulan tugas akhir saya dulu juga terkait jaringan komputer gitu. Saya juga punya pengalaman ngebangun jaringan internet pertama di Tenas. Wow. Itu dulu bikin dengan dana pribadi dari Bu Yani itu kalau nggak salah waktu itu. Yang nyponsorin supaya bikinlah di Tenas ada. Nah, dari situ alhamdulillah dipercaya oleh perusahaan-perusahaan itu untuk bekerja. Nah, biasanya saya mulai pekerjaan saya itu sebagai orang teknis. Orang teknis. Terus nanti ditawarin, mau nggak jadi sales gitu. Ya, kalau jadi sales biasanya gajinya nggak terlalu tinggi tapi ada komisi. Ya saya mau aja gitu. Nanti udah bosan jadi sales, balik lagi jadi orang technical, orang sales gitu. Dan biasanya kalau orang itu lebih percaya sama orang technical daripada orang sales. Oh, kenapa bisa kayak gitu Pak? Nah, orang sales biasanya nipu. Ya, yang penting laku barangnya gitu. Tapi kalau orang teknis enggak gitu. Nah, saya nggak bisa tuh jadi sales yang beneran gitu. Ya, akhirnya jadi technical sales. Tapi di mana-mana kayak gitu. Sampai kerjaan saya di Dubai itu terakhir itu saya kerja di perusahaan multinasional namanya Fortinet. Ya, saya jadi area manager di Middle East untuk perusahaan Fortinet. Ya, lama-lama bosan juga gitu ya. Sales lama-lama harus target penjualan gitu. Saya pengen balik lagi technical. Akhirnya saya keluar, saya bikin perusahaan sendiri. Itu tahun 2010-2011. Berarti udah sekitar 15 tahun ya di perusahaannya Bapak sendiri? Ya, teorinya begitu. Karena kemudian sekitar tahun 2016 itu mulai menurun. Ya, mulai menurun dan saingannya banyak. Sehingga waktu itu saya memutuskan untuk sekolah lagi S2. Saya memutuskan sekolah S2, terus saya lulus S2, saya ditawarin ngajar di sini. Di tempat saya sekolah itu. Oh, di sana. Ya, saya sekolah di Middlesex University, Dubai. Itu universitas dari Inggris yang ada cabangnya di Dubai. Ya, tadinya saya kenapa kuliah karena nggak banyak kegiatan lain gitu. Nah, ternyata ditawarin ngajar. Ya, saya senang-senang aja karena sebelumnya juga saya sering kasih training waktu saya masih di perusahaan gitu ya. Saya sering ngasih training. Kayaknya saya senang gitu. Saya senang, bukan senang menceramahi orang, bukan. Tapi saya senang kalau melihat ada orang yang tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Terus mereka memanfaatkan pengetahuan itu untuk meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Oh, kayaknya senang juga gitu. Terus jadi pas ditawarin jadi dosen, tadinya dosen tamu gitu ya, adjunct lecturer gitu, saya mau aja. Terus setelah setahun di situ, Middlesex University Dubai itu mau bikin lab robotik. Terus saya ditawarin untuk pegang lab robotik itu. Tapi syaratnya harus jadi dosen full time. Itu tahun 2018. Ya, sampai sekarang. Jadi berapa tahun tuh? 7 tahun ya. Berarti sekarang lebih sering ke arah robotik gitu ya Pak ya? Ya, sekarang saya ngajar full time selama 7 tahun ini. Saya di bidang robotik, IoT sama dengan bidangnya Pak
Ferdian. Gitu. Berarti sangat apa ya, relevan kali apa sama era digital sekarang, apa-apa sekarang mungkin manusia tergantikan sama robot gitu. Nah sebetulnya nggak gitu, robot tuh nggak untuk menggantikan manusia sebetulnya ya, tapi untuk membantu. Membantu itu sebenarnya kayak Konsepnya gitu. sebetulnya gitu, nggak semua harus diselesaikan dengan robotik, nggak. I see. Ada hal-hal yang kita harus mikir ya, misalnya apa, autonomous robot, yang autonomous car, mobil yang bisa jalan sendiri gitu. Itu memang di beberapa tempat itu udah dipakai untuk menggantikan sopir taksi. Yes. Jadi nggak perlu lagi ada sopir taksi. Tapi nggak semuanya harus begitu. Betul. Gitu. Kalau di tempat-tempat mana yang masih diperlukan ya jangan diganti gitu. Kayak pabrik-pabrik tekstil misalnya ya. Di sini kan banyak pabrik tekstil. Menurut saya jangan diganti robot. Memang kalau diganti robot hasilnya akan lebih konsisten, kualitasnya terjamin, waktunya lebih singkat gitu kan. Mungkin dalam long run lebih murah karena nggak ada yang demo, nggak ada. Tapi kalau diganti itu menyebabkan jadi ada masalah sosial. Jadi iya, jangan diganti gitu. Iya betul. Berarti tidak selamanya yang namanya teknologi itu bisa ngegantiin manusia. Iya, ya? lihat situasi lah. Lihat situasi. Kalau memang misalnya handling bahan-bahan yang berbahaya, misalnya kemarin waktu zaman COVID tuh, zaman COVID itu banyak pakai robot untuk handle virus itu, untuk bikin obatnya itu, bikin vaksin. Nah itu banyak pakai robot, karena kalau pakai orang kan bahaya, bisa ketularan. Kayak gitu bolehlah. Berarti emang hakikatnya robot itu cuma membantu ya, teknologi yang membantu, betul. tidak untuk Untuk menggantikan, enggak. Nah Pak, kan tadi udah sharingnya tentang dulu jadi mahasiswanya kayak gimana di ITENAS, terus juga journey lulus dari ITENAS bisa sampai sekarang, kerjanya di Dubai. Boleh nggak sih Pak kasih ajakan gitu buat yang lagi nonton, kira-kira kenapa sih harus masuk teknik elektro ITENAS? Oh gitu ya. Sebetulnya sih nggak harus ya. Tapi kenapa penting? Kalau harus kan seolah-olah mewajibkan gitu kan nggak boleh itu mewajibkan yang nggak wajib. Tapi kalau mau gampang dapat kerjaan, kenapa enggak gitu kan? Nah teorinya gini, kenapa kalau lulusan teknik elektro itu cenderung lebih gampang dapat kerjaan? Teorinya gini, di elektro itu kita belajar tuh macam-macam. Kita belajar hardware, juga belajar software, ya, juga belajar ada programmingnya juga kan. Terus di tingkat 1 memang ada fisika, matematika itu memang wajib belajar di semua jurusan juga. Tapi kebanyakan orang sekarang tuh cuma ngerti software aja, ya kan? Cuma ngerti programming. Sedangkan kalau di elektro tuh kita bikin hardware juga. Kita tahu gimana, misalnya kamera gimana sih cara kerjanya tuh kita tahu, sampai bukan cuma softwarenya, sampai hardwarenya, sampai dalamnya gitu. Sekarang saya tanya balik nih Mbak Imut, negara mana yang elektroniknya paling booming sekarang? Jepang mungkin? Udah bukan. China. Nah, China itu industrinya booming. Industri apa tuh? Elektronik. Coba lihat ke toko-toko online tuh, banyak barang-barang made in China. Dan itu kebanyakan elektronik, mulai dari jam, timbangan, ya, apalagi banyak kamera, semua udah bikinan Cina. Mereka tuh udah dari dulu udah mikir, ini elektronik ini bakalan berkembang. Semua pakai elektronik. Iya sih, betul ya. Nih mikrofon. Iya. Karena kan semakin maju gitu ya Pak ya, semuanya jadi sangat beriringan sama teknologi, sama hardware, software gitu ya. Jadi itu alasannya mungkin kenapa teknik elektro. Betul. Ya. Karena kita versatile. Versatile itu apa ya? Bisa luas, lincah ke sana kemari, bisa mau ke software, bisa ke AI, bisa ke hardware, bisa juga. Gitu. Itu. Jadi mungkin itu ya kenapa alasannya harus pilih, bukan harus, kenapa alasannya teknik elektro ITENAS gitu ya Pak ya. Unggul. Mungkin kayak gitu aja Pak sharing session hari ini. Terima kasih udah nyempetin datang ke Indonesia ya, lebih tepatnya bukan ke podcast hari ini, karena rencananya balik lagi, ada rencana balik lagi ke Dubai-nya kapan Pak? Mungkin akhir bulan, karena sama kayak di sini mahasiswa mulai kuliah bulan September. Oh sama ya, berarti semesterannya sama. Semesternya 2 semester, September sampai Desember, terus nanti Januari sampai April.
Liburnya panjang. Iya panjang banget ya ternyata. Liburnya panjang, tapi dosen nggak libur, harus cuti. Oh, Ya iya. kan kita ada penelitian, kita ada kurikulum, review segala macam. Gitu. Keren sekali. Jadi kalau misalnya Itenas People pengen coba yang namanya kuliah di luar negeri, bisa kali ya Pak sarjananya dimulai dari Itenas dulu. Kayak Pak Yudi ini keren sekali, jurninya sangat keren gitu ya, arah karirnya jelas, walaupun nggak jadi hambatan ya Pak ya, nggak lulus tepat waktu yang 4 tahun itu, karena ada juga yang bilang nggak harus lulus tepat waktu, yang penting di waktu yang tepat. Betul. Yang penting kita inilah memperbaiki lah. Jadi tadi kan saya kuliah S2 lagi ya. Betul. Waktu saya kuliah S2 itu bercermin dari saya dulu S1 sering nggak masuk, terus lulusnya lama. Karena waktu S2 itu saya bayar sendiri, jadi saya pengen lulusnya cepat, pengen lulusnya terbaik. Jadi saya selama kuliah S2, saya selalu datang tepat waktu, nggak pernah bolos, nggak pernah nggak masuk, sakit pun masuk, dan saya duduk selalu paling depan. Dan saya nyatet terus. Keren sekali. Catatan lengkap. Harusnya kayak gitu ya dari S1 ya Pak? Harusnya itu, Harusnya karena saya dari menyesal, S1. jadi saya balas dendam waktu saya S2. Waktu S3 juga sama. Ya. Tuh, jadi kalau misalnya Itenas People kuliah itu harus bener sungguh-sungguh ya Pak ya? Jangan sampai kayak saya. Sekarang udah denger kan, jadi dari S1 pun udah harusnya begitu. Tuh Itenas People. Ceramahan dan nasihat dari abang-abangan. Jangan ceramah lah, sharing aja. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Mungkin kayak gitu aja Pak. Terima Siap. kasih sudah sharing. Dan mungkin teman-teman Itenas People juga kalau misalnya kepo sama teknik elektro bisa komen di kolom komentar YouTube. Terima kasih Itenas People.